Assalamualaikum teman-teman semua, Sampurasun. Selamat bergabung kembali di channel Info Australia, channel yang selalu update berita-berita yang ada di Australia, dan juga saya bakalan share informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua seputaran Australia. Nah, di konten kali ini saya bakalan bahas Q&A atau question and answer, karena dari imigrasi belum ada update yang bagus. Ya ada sih update beberapa, cuman update nggak terlalu penting informasinya buat temen-temen, ya sekitar update buat budgeting, buat apa dari Department of Imigrasi gitu kan, kayak seperti itu. Jadi tidak ada yang update informasi yang penting buat disampaikan ke teman-teman. Nah, di konten kali ini saya bakalan bahas ada beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan bermanfaat juga jawabannya buat teman-teman semua. Jadi simak videonya, jangan di skip biar informasinya masuk full ke teman-teman. Oke? So, mari kita mulai teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya selalu saya informasi ke teman-teman kalau jawaban DM atau email suka telat ya, mohon maaf ya teman-teman. Jadi selalu delay jawabannya seperti itu ya. Dan di video kali ini saya bakalan menjawab pertanyaan-pertanyaan umum yang diajukan oleh teman-teman, dan saya bakalan share, mudah-mudahan informasinya juga bermanfaat buat yang lainnya ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya pilih seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman ke pertanyaannya nih. Yang pertama ada @ingrina3084 bertanya nih, Kang, berarti kalau mau lamar itu sudah pasti harus ada IELTS ya? Ngelamar kerja itu nggak harus ada IELTS juga, nggak apa-apa. Cuman saran saya, kalau punya IELTS dulu itu lebih bagus. Kenapa? Soalnya in case nih, kalau ada perusahaan yang mau melanjut prosesnya, dan kita sudah ready persyaratannya ya, termasuk si IELTS-nya ini. Dan kalau kita belum ready, kita harus nunggu ngambil IELTS-nya dulu, kan itu lama juga ngambil IELTS, beberapa minggu gitu kan. Nah, kalau sudah ada IELTS kan kita enak, tinggal langsung submit semua dokumennya. Dan kalau kita belum punya IELTS, kita tergesa-gesa ngambil IELTS dan terburu-buru, dan hasilnya mungkin kurang maksimal. Ya lebih bagus, maksudnya kalau teman-teman jago bahasa Inggrisnya atau lebih advance bahasa Inggrisnya, ya itu nggak usah khawatir. Sekali tes mungkin lulus ya, dapat 5, dapat 6 poin, dapat 7 seperti itu mungkin lulus. Cuman kalau yang belum, itu susah nanti, takutnya tergesa-gesa latihan dan IELTS-nya gagal. Berapa kali ngambil lagi gagal, dan IELTS-nya juga lumayan gak cukup murah ya, sekitar 3 juta. Ya mungkin wasting money juga buat teman-teman. Jadi saran saya, lebih bagus punya IELTS-nya dulu baru ngelamar-lamar seperti itu. Dan kalau takut mahal biayanya, dan jangan khawatir, si IELTS juga kan expire-nya 2 tahun teman-teman. Seperti itu ya. Jadi saran saya buat Mbak Ingrinanya ini, lebih bagus punya sertifikat IELTS-nya dulu. Tidak apa-apa ngelamar belum punya sertifikat IELTS, tidak apa-apa. Cuman lebih bagus punya sertifikat IELTS dulu. Seperti itu ya Mbak Ingrina. Langsung aja ke pertanyaan kedua dari @andika_bantet8900. Izin bertanya Kang, kalau untuk biaya tes lebih affordable PTE atau IELTS? Dan sama masa berlakunya apakah ada perbedaan? Terus apakah kita perlu update atau memperbaharui sertifikat kita jika masa berlaku habis? Nuhun Kang. Untuk si PTE dan IELTS itu harganya hampir sama, sekitar 3 juta, dan masa berlakunya juga sama, 2 tahun buat @andika ya. Jadi sama ya, 3 juta biayanya, dan masa berlakunya sama-sama, expirednya 2 tahun. Dan apakah harus diperbaharui? Nah, kalau teman-teman udah punya IELTS, kan IELTS expirednya 2 tahun nih, dan visa kita 4 tahun misalnya nih, visanya dapat 4 tahun, visa kerja, visa student atau apapun, itu nggak harus diperbaharui. Misalnya teman-teman datang ke sini pakai visa kerja yang 2 tahun atau 4 tahun misalnya, dan IELTS itu cuma sekali. Nah, jadi selama visa kita sampai, misalnya deh, kita visa 4 tahun dan IELTS udah habis dari 2 tahun. Kita nggak harus memperpanjang IELTS. Soalnya IELTS cuma persyaratan pertama masuk visa doang ya. Jadi nggak harus diperpanjang si IELTS-nya. Cuma sekali doang seperti itu. Jadi gitu ya, buat @andika, si IELTS dan PT itu harganya sama, sekitar 3 juta, dan expirednya juga sama, sekitar 2 tahun, dan diperbaharui enggaknya nggak usah. Kalau mau ngabisin visa nggak usah, visanya 4 tahun, di tengah jalan habis 2 tahun, itu boleh, nggak usah diperpanjang.
tinggal habisin aja visanya. IELTS itu cuma persyaratan pertama masuk Australia aja, jadi persyaratan buat visanya. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir ini saya pilih dari Instagram dari @maulana_mursid_maududi. Kang, kalau ganti visa dari working holiday visa ke visa kerja, apakah tetap harus ada sertifikat bahasa Inggris meskipun kita sudah ada di Australia? Jadi kalau teman-teman yang berangkat dari Indonesia ke Australia menggunakan working holiday visa dan setelah berjalan di Australia ada perusahaan yang mau menyponsorin atau pindah ke visa kerja. Nah, visa working holiday sama visa kerja itu kan berbeda persyaratannya teman-teman. Perbedaannya ada di sertifikat bahasa Inggris juga itu berbeda ya dari poinnya. Kalau si working holiday visa itu kan minta minimal poinnya itu 4,5. Sedangkan visa kerja itu minimal 5,5. Nah, kalau teman-teman punya sertifikat IELTS dengan poin 4,5 ini, nggak nyampe kan poinnya kalau mau nge-apply ke visa kerja. Soalnya visa kerja kan harus 5,5. Jadi teman-teman harus ngambil tes lagi untuk dapetin 5,5 sebagai persyaratan untuk visa kerja. Dan beda cerita kalau teman-teman waktu apply working holiday visa di Indonesia, itu dapatnya 5,5 atau 6 atau 7. Nah, ketika di Australia, teman-teman itu boleh untuk di-apply ke visa kerja kalau ada perusahaan yang mau menyponsorin. Jadi nggak harus ngambil lagi, soalnya poinnya udah nyampe untuk persyaratan ke visa kerja. Kecuali kalau expire. Nah, kalau expire, kan expire-nya 2 tahun, nah itu harus ngambil lagi. Meskipun skornya lumayan bagus atau nggak bagus, kalau expire tetap harus ngambil untuk visa kerja. Seperti itu ya, teman-teman. Dan juga misalnya nih, kalau si IELTS-nya expire di tengah jalan, sedangkan teman-teman planningnya cuman pengen ngabisin visa doang, nggak mau kemana-mana lagi atau nggak mau transfer ke visa mana lagi. Nah, itu nggak usah perpanjang teman-teman. Jadi misalnya visa teman-teman setahun lagi, IELTS-nya expire bulan depan. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah perpanjang IELTS-nya, habisin visanya aja nggak apa-apa. Soalnya kan si IELTS itu persyaratan pertama mendapatkan visa ke Australia, seperti itu ya. Jadi nggak usah khawatir kalau IELTS-nya expire sedangkan visanya setahun lagi. Jadi habisin aja visanya, expirednya udah nggak berlaku, nggak apa-apa. Seperti itu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan jawabannya bermanfaat juga buat Maulana Mursid juga dan buat teman-teman. Segitu aja teman-teman untuk Q&A atau question and answer dari konten kali ini, dan mudah-mudahan jawaban-jawaban dari saya itu bermanfaat dan menjadi informasi buat teman-teman ya. Jadi terima kasih sudah menyimak channel Info Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.